Oke guys, di video kali ini kita akan rakit mesin Suzuki Smash ya, dari awal sampai dengan mesin hidup. Pertama-tama kita lumasi dulu oli-oli di bagian bearing-bearingnya ya. Untuk bearing rasio udah kita ganti pakai yang baru karena ini motor kemasukan air udah lama disimpan ya. Jadi ini motor baru bangkit dari kubur. Untuk perakitan rasio sekundernya seperti itu ya, simpel banget ringnya. Kemudian bagian primernya juga rasionya sangat simpel sekali guys. Tata letak penyimpanannya seperti di video. Nah, ringnya seperti itu. Kemudian kita pasang secara bersamaan seperti ini guys. Nah, kita pasangkan primer dan sekunder. Untuk penggunaan crankcase bebas, mau yang kiri yang kanan. Sedangkan ini saya pakai yang kiri ya. Nah, yang kiri. Oke, kita rakit secara bersamaan. Nah, sampai dengan masuk rata guys. Sampai dengan masuk rata, kita ketuk dikit harus sampai rata. Nah, setelah rata seperti itu bisa diperhatikan. Nah, di situ untuk lotarinya pas ya di tengah lubang pen pelatuk. Bukan pelatuk, pen capit udang. Untuk pemasangan capit udangnya seperti di video. Nah, seperti di video. Nah, seperti itu. Posisikan rebahan dulu supaya kita bisa memasukkan chip drum. Nah, ada pair untuk netral 1 2 3 4. Pennya pasang, ada pair ya. Oke, masukkan seperti itu guys. Nah, setelah itu tinggal angkat giginya, masukin ke rel ataupun jalurnya. Lalu kita pasang pen yang pendek ya. Nah, yang ini juga masukin ke jalurnya, lalu pasang pen yang panjang. Yang bawah lotari platnya itu harus masuk ke pen ya. Oke, sudah seperti itu. Tinggal kita putar-putar saja seperti ini guys. Diputar-putar ya. Jadi harus berputar sip drumnya. Untuk mengetes giginya guys, tinggal diputar-putar ya. Itu sudah dipastikan benar dan tepat. Kemudian pasang bearing, ini bearingnya lepas. Nah, bearing ship drumnya pasang. Setelah itu tinggal kita rakit bagian engkolnya dulu ya. Nah, engkol nih. Nih perhatikan ada ring besar. Kemudian lalu pasang per engkol, masukin ke lubangnya. Kemudian ada ring tebal aluminium kayak gini. Nah, paskan ya, harus ngunci. Kemudian kita kasih oli sedikit di sini, lalu kita proses pemasangan. Tinggal kita pasang, jangan sampai jatuh. Nah, pas, centilanya ya. Kemudian di sini untuk top giginya nggak ada, jadi sesuaikan saja pasang per. Kemudian pasang gigi engkol lawannya. Nah, seperti di video ini. Sesuaikan untuk tingkat kekerasannya seperti di video saja kayak gini. Putar asnya sambil kita masukkan. Nah, sampai ngeklik. Nah, sampai ngeklik di situ. Kalau nggak kuat pakai engkol ataupun tang. Nah, seperti itu. Disesuaikan selera untuk tingkat kekerasan pernya ya. Kemudian lalu pasang gigi lawannya dan ring kecil. Ring tipis ya. Oke. Pemasangan rasio engkol itu sudah beres. Kemudian untuk proses pemasangan bearing crook as kita harus panaskan ya. Karena untuk bearingnya itu lengket. Jadi harus ada pemuaian guys. Kurang lebih 1 sampai dengan 2 menit tergantung apinya. Sampai 80 derajat itu sudah pas. Kemudian kita siapkan crook asnya guys. Nah, sebentar lagi sudah ini. Nah, lalu kita pasang crook asnya. Posisikan harus lurus ya. Jangan sampai miring supaya plug tuh. Udah enak masuk plug udah. Jangan lupa ring. Nah, di sini ada ring. Oke. Kemudian bearing yang satunya itu nempel di crankcase kanan guys. Sudah nempel di crankcase kanan. Kemudian saat proses pengeleman bersihkan permukaan crankcase-nya ya menggunakan cleaner ataupun bensin supaya oli-olinya hilang gitu. Jadi pengeleman maksimal. Kemudian di crankcase kanan di sini ada lubang jalur oil jet ya tuh. Lihat perhatikan. Nah, di sini ada lubang. Itu jangan sampai kesumbat. Teman-teman bisa semprot-semprot pakai cleaner ataupun angin ya. Nah, contohnya ini kita cek untuk jalurnya ya. Cek jalurnya tuh dari situ. Nah, dari lubang itu untuk jalur oil jetnya. Supply langsung dari pompa oli. Nah, oke, kita lihat di sini. Tuh, dia ada nyembur, guys. Kelihatan ya? Itu untuk pelemasan bagian belakang piston, guys. Jadi jangan sampai kesumbat lubang kecil ya. Kemudian lalu kita kasih lem. Kasih lem satu permukaan tipis-tipis. Lemnya pakai tribon ya.
menjadi andalan karena pabrikan juga tribon, pakainya tribon tipe sealer kayak gini guys. Oke, setelah itu lalu kita perhatikan dua buah pin dowel nih besar-besar nih. Kalau Suzuki besar-besar ada 2 biji. Setelah itu lalu kita pasang guys. Kita pasangkan. Nah, tinggal diketuk pakai palu karet ya. Jangan pakai linggis ataupun arit ya, karena bisa merusak ataupun cacat nantinya. Apalagi pakai martil nanti bisa bejat mestinya. Oke, setelah rapat tinggal kita putar, kita pasang semua baut-bautnya ya guys. Baut-bautnya semua pasang guys. Nah, tata letak penyimpanan baut-bautnya ya. Lalu kita kencangkan saja ya untuk mempercepat waktu, kencangkan. Oke, setelah kencang ya, tinggal kita bersihkan sisa lemnya ya. Mumpung lagi basah, bersihkan sisa lemnya. Jadi ini motor nggak kelihatan bekas bongkaran tuh. Kalau kita bersihkan semua lemnya. Kemudian setelah proses pengencangan jangan lupa diputar-putar ya. Kruk as rasio itu harus berputar lancar kayak gini guys. Jadi jangan sampai seret ya. Kemudian lalu kita pasang piston ya. Perhatikan tandanya, tanda panah menghadap ke bawah ya. Tanda panah menghadap ke bawah. Sepi pengunci sudah dipasang, sepi yang satunya lagi langsung kita pasang. Gunakan obeng kecil untuk proses pemasangan sepi pen pistonnya guys. Pokoknya jangan sampai lupa ya, dua benda ini kecil tapi sangat berpengaruh. Apabila tidak terpasang nanti blok baret. Kemudian pasang dua buah pin dowel secara silang kayak gini guys. Kemudian pasang packing kertasnya guys. Packing kertas pasang, hati-hati. Untuk packing saya pakai TGP top setnya guys. TGP ya. Oke, sudah terpasang, kita kasih oli. Tata letak penyimpanan ring piston sudah disesuaikan dengan selera kita masing-masing. Lalu kita pasang bloknya guys. Nah, pasang bloknya kayak gini. Masukkan dulu ring kompresi 1 pakai kuku jempol. Nah, setelah kompresi 1 masuk, lalu kompresi 2, setelah kompresi 2 udah tinggal digoyang-goyang aja. Nah, goyang-goyang. Lalu tinggal kita tekan. Oke, sudah rapat. Tinggal kita putar-putar aja guys. Nah, oke, sudah. Tinggal bersihkan saja sisa olinya guys. Kemudian tinggal kita pasang klep ya guys. Klep in X sudah kita sekir, intake exhaustnya sudah kita bersihkan pakai sikat kawat. Kemudian seal klepnya bisa pakai Honda Grand. Karena untuk batang klepnya 5 mili jadi sama aja. Nah, pemasangan seal klepnya seperti itu. Nah, kemudian pasang per klepnya guys. Nah, yang rapat simpan bagian bawah. Kemudian pasang retainer dan kuku klep. Kita gunakan alatnya seperti ini, alat pendorongnya guys. Nah, oke, udah masuk ya. Tinggal yang satunya lagi. Nah, jadi alatnya enak pakai alat ini guys. Nah, contohnya seperti ini. Sip, sudah langsung masuk dua-duanya ya. Untuk pemasangan pelatuk in-X itu sama saja guys. In-X sama saja, cuman ketika pemasangan di sini nanti ada ring ya. Pasangkan dulu ini pennya. Yang X dulu nih. Nah, yang X kayak gini. Kemudian ini udah pas. Nah, jadi kita ganjar ring di bagian belakang. Jadi kita masukkan ringnya dari sini. Nah, itu ring apa namanya ya? Ring spiral. Jadi usahakan lurus. Nah, pelatuk sama klep harus lurus. Masukkan ring spiral, baru kita masukkan pen, udah. Tuh. Udah jadi kayak gitu guys. Kemudian untuk pelatuk yang in juga sama. Kita masukkan dulu kayak gini. Nah, masukkan dulu guys. Kemudian pasang pen.
Nah, setelah pasang pen kayak gini tinggal diganjel lagi dari belakang. Tinggal masukkan apa namanya? Masukkan PR-nya. Nah, dimasukkan, diselipin ya. Oke, tuh udah. Lalu tinggal kita tekan. Nah, udah masuk guys, semuanya guys, sudah masuk ya. Tuh, udah pas, pelatuk sama klep lurus. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau misalkan kebalik pemasangan ringnya nanti nyengsol guys, nggak bakalan lurus ya. Oke, kita kasih pelumasan, lalu kita pasang noken as. Oke, sudah terpasang guys. Lalu tinggal kita pasang. Pasang dulu lidah tensioner bagian bawah, kemudian pin dowel. Setelah itu pasang packing nggak kita kasih lem. Kemudian lalu kita pasang bagian blockheadnya guys. Nah, blockheadnya kayak gini. Tensionernya, lidah tensionernya perhatikan harus dimasukkan tuh kayak gitu. Nah, kalau di sini misalkan macet nggak masuk, jangan dipaksa. Berarti pen kurang masuk. Pen kurang masuk, tarik dulu keluar. Lalu tinggal kita tekan saja pakai kunci T di sini. Untuk pen pelatuk ya. Nah, tinggal ditekan saja. Kalau udah ditekan, udah masuk, ya udah tinggal masukin lagi. Tuh, jadi gampang. Jadi jangan sampai dipaksa. Kemudian tinggal kita pasang ring ya. Ring dan ring tembaganya di sini sebelah kiri 2. Sedangkan kanan pakai ring plat. Kemudian pasang mur topinya. Kemudian tinggal kita kencangkan guys, secara silang seperti ini. Kalau nggak pakai kunci torsi nggak masalah. Nah, seperti ini pakai kunci ring aja. Kemudian pasang baut 3 ya. Baut 3 pakai kunci 8, itu pakai kunci ring juga bisa, pakai kunci ring pas juga bisa. Kencangin aja langsung guys. Ataupun pakai kunci T. Oke guys, setelah kencang tinggal kita pasang bagian rantai ketengnya guys. Pasang rantai keteng bisa dari depan ataupun bisa dari belakang. Nah, terserah mau dari mana. Lalu kita paskan. Untuk posisi top ini udah top ya. Teman-teman bisa lihat dari sepi magnet, nah, ataupun lubang busi. Top berada piston di TMA. Bisa kerasa lah dicolok pakai obeng dari lubang busi. Nah, posisinya seperti ini. Sepi magnet menghadap depan. Untuk topnya seperti ini guys. Nah, titiknya menghadap depan. Nah, seperti itu guys. Nah, ini titik lurus. Titik sudah lurus ya guys. Oke, udah jadi seperti itu topnya. Kemudian pasang ini baut noken as dan platnya nih. Harus kepasang ya. Kalau nggak kepasang ini nanti noken as bisa lepas. Bisa lepas ke kiri. Jadi harus pasang penahannya guys. Itu sebagai fungsinya sebagai nahan. Gunakan kunci L4. Tinggal kita kencangkan saja guys. Kencangkan secukupnya. Oke, sudah kencang guys.
Tinggal kita pasang tensionernya guys. Kasih packing. Tanda up ke atas ya. Lalu kita pasang baut-bautnya. Setelah kencang tinggal kita dorong penekannya pakai obeng min kecil. Nah, sampai rantai keteng kencang baru kita pasang per dan tutupnya. Lalu kita kencangkan saja. Tinggal kita pasang tutupnya. Pasang tutup di bagian head ya, ada o-ring. O-ringnya kita ganti. Kemudian kita rakit bagian kopling. Pasang dulu bagian gigi pompa oli. Kemudian pompa olinya ada 2 buah pin dowel. Kita pasang. Kemudian pasang bautnya lalu kita kencangkan. Oke, setelah kencang tinggal kita pasang ini. Kemudian tinggal kita pasang ini untuk persneling ya. Ada pen 5 biji, ada yang kecil 1 biji di tengah. Paskan saja. Nah, ngepas. Setelah ngepas tinggal kita pasang persnelingnya dulu nih. Nah, seperti itu. Kemudian ada ring. Tinggal pasang aja. Kemudian lalu pasang ring ya di bagian bintangannya. Nah, untuk bintangannya perhatikan jangan sampai kebalik. Nih, kayak gini cara pasangnya, yang tumpul di bawah, tajam di atas. Lalu kita pasang ring. Kencangkan pakai kunci 10T ya. Oke, sudah kita cek, putar-putar. Udah. Kemudian stoppernya nih. Nah, stoppernya ada baut, ada ring 10, pakai ring 10 ya. Kalau nggak pakai ring 10 nantinya macet, nggak main. Nah, cara pasangnya kayak gitu. Sambil kita kencangkan, tapi jangan lalu kencang dulu. Kasih jarak buat ngasih ini ke sini. Nah, lalu kencangkan maksimal. Setelah kencang tinggal dites. Nah, stoppernya harus main. Kemudian pasang ring hose kopling. Nah, ini juga ring dipasang di depan. Kemudian pasang bos. Kemudian ini untuk otomatis persnelingnya kayak gini nih penyimpanannya. Jangan sampai kebalik biar nggak kelas. Kemudian pasang ring. Nah, nanti pasang per dan itu seperti ini. Kemudian rakit kampas koplingnya, plat gesek kampas kopling guys, seperti pada umumnya. Kemudian perhatikan ada tanda titik guys. Nah, titiknya itu. Nah, mau ke sini bisa, mau ke kanan juga bisa. Setelah itu pasang, nah bosnya kayak gini. Nah, lalu kita rakit di sini guys, masukkan. Kemudian kasih oli. Ininya cabut dulu. Kita pasang sama mangkok. Nah, harus diputar-putar supaya masuk. Nah, oke, sudah masuk ini guys. Putar ke belakang bisa berputar ya, kalau ke depan berputarnya sama kruk asnya. Kita pasang ring.
Kemudian ring penguncinya, ring kecil outside ya, ring pair namanya itu. Kemudian pasang kampas ganda, pasang ring, kemudian pasang murnya guys. Murnya ini bekas gedoran semua, tapi untuk goyangan sudah kita cek, sudah dipastikan di dial aman. Oke, pasang dulu pair kopling. Nah, cara ngencenginnya kayak gini saja, biar nggak perlu ditahan-tahan. Pasang platnya, kemudian pasang baut pair kopling semuanya, baut pasang, kencangkan. Nah, setelah kita kencangkan bautnya, baut pair kopling semuanya kencangkan, kita gunakan kunci 19 untuk mengencangkan mur hose kopling. Jadi langsung guys dikencengin di sini tanpa ditahan-tahan. Oke, yang depan juga sama, kencangkan. Oke, ini udah kenceng. Kemudian pasang bearing. Kemudian stutnya. Pasang ring, pasang pair. Nah, kayak gitu. Pasang filter oli. Kemudian kasih oli. Kemudian pasang packing pin dowel 2 biji. Lalu tinggal pasang aja bloknya. Udah, tinggal dikencengin saja baut-bautnya. Kemudian di bagian magnet ada ring di sini dalam, pasang. Kemudian pasang snap ringnya. Kemudian lalu kita pasang bearing dan gigi one way. Nah, bearing bambunya sudah terpasang ya. Oke, sudah pas masuk. Tinggal kita pasang murnya. Kencangkan pakai kunci 17. Kemudian ada o-ring di bagian filter oli. O-ringnya masukin dulu, baru masukin filter, baru pasang tutupnya. Kemudian pasang blok magnetnya, packing pin dowel udah dipasang. Setelah pasang blok magnet, lalu kita rakit kerangka dan motor pun sudah bisa kita hidupkan seperti ini. Nah, kita cek dulu olinya guys, harus sampai naik. Nah, harus bisa nyembur kayak gini nih. Udah naik ya. Kemudian untuk karbu ini masih belum kita setting. Jadi nanti kita setting lagi. Ini karbunya baru ya. Nah, motor sudah hidup guys. Jadi seperti itulah guys tutorial cara rakit mesin Suzuki Smash. Semoga manfaat.